ada sudah kita bentuk, belajar kita dari yang sudah ada, entah mungkin nanti bisa kita bentuk di stasiun kita masing-masing, maka semua menjadi dibentuk. Maka pikiranku, bantuan yang diharapkan mungkin hanya materi, mungkin diharapkan uang, mungkin diharapkan untuk pengetahuan, itu mungkin diharapkan. Maka ada ketidaksambungan, maka program kita ini bukan untuk memberi uang, tapi pengetahuan terutama, semangat terutama. Kita kan Katolik, apa semangat kita sebagai orang Katolik? Bertani. Semangat itu yang sudah hilang sebenarnya. Ya, kita berjuang mati-matian setiap hari, tapi semangatnya kurang. Semangat kita bertani, semangat mencari uang. Ada di situ pikiran kita. Padahal sebenarnya tidak bisa di situ. Kalau tujuan tetap kita mengharapkan uang, itu tujuan tetap. Tapi aku cuma rencana. Maka nalisen budayakan tomat itu dari nanti terga, aku sering. Entah ibu kakaknya dengan lalaku tomat. Jadi ben, sering kita dibagi. Titik. Aku nyuci saja dari kelinganan data. Bukan nih, anak data, maka tertutup saja. Paling berpindah kita dengan tertutup saja. Luar kemampuan kita sehingga kita tidak mampu untuk mengatasi. Karena usaha kita kecil, pendapatan kita akan menjadi kecil, modal kita pun akan menjadi kecil. Semuanya menjadi kecil. Tadi malam saya cerita dengan bapak yang dari Barong Persat. Banyak sekarang di Tanah Karo garis merah di bank. Karena ada juga panen tidak apa-apa, berarti dia masih ada usahanya. Tapi kalau lebih besar pasak daripada dia, pecah. Bukan luka, pecah. Hancur kita, binat. Harapannya adalah ini, Bapak Ibu, gereja hadir membawa jalan pembebasan dari lingkaran kemiskinan. Gereja ada yang disebut dengan istilah pasannya hidup di para kota di Parlapian. Nabi sudah punya harta, namun tukang bisa. Jadi kalau semua memang cocok dengan hidayakan. Maka orang tua itu berjuang untuk menyekolahkan anaknya supaya nanti tidak dijual orang. Itu sedikit bedanya kami di Toba. Lebih subur tanah kita di Tanah Karo ini dibandingkan Samosir. Tapi orang Samosir selalu berjuang untuk menyekolahkan anaknya supaya tidak dijual Samosir. Walaupun sekarang dijual Samosir dengan cara yang berbeda. Maka apa yang diberikan sama ketika orang-orang Israel itu berada dalam lingkaran kemiskinan tentang pengenalan Allah, Yesus hadir bukan dengan bantuan tunai, tapi Yesus hadir untuk mengajari mereka sehingga mereka menangkap dan terbebas dari belenggu baik aturan tentang Sabat pun, hari Sabat bukan besok Sabat. Orang-orang Israel itu bisa bebas dari aturan-aturan Sabat yang ada di budaya Yahudi ketika Yesus memberikan pengajaran. Salah satu contoh Yesus memberikan pengajaran tentang pembebasan dari aturan Sabat adalah ketika Yesus bersama para muridnya. Masih kita ingat ini bacaan. Yesus dengan para muridnya jalan, lalu para murid itu lapar pada hari Sabat, lalu mengambil bulir-bulir gandum, dimakan gandum itu.
Lalu orang-orang lain mengatakan apa? Gimana di murid-muridmu itu melanggar aturan sabat? Lalu Yesus mengajarkan apa kepada orang-orang yang terkungkung pikirannya ini? Yesus mengatakan apa? Tidak kamu ingatkah Daud bersama para pengikutnya ketika mereka lapar, mereka pergi ke Bait Allah, mengambil roti sajian yang dikhususkan untuk para imam dan mereka makan. Dan itu bukan salah. Itulah pengajaran, itulah pembebasan Yesus dari aturan sahabat itu. Akan saya tahun depan. Ini. Jadi kita dibuka pikiran kita sehingga kita bebas dari kumpungan tadi. Apa saja yang membuat kita miskin sebenarnya? Terbagi kamu pulang pas di rumah. Segelap kamu akan pulih ke rumah. Dan hadir. Dan inilah yang dilakukan oleh pastor paroki, seksi PST, DPP, supaya umatku ini, nantilah pikirannya, supaya umatku ini jangan begitu saja. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita ini, kita anggap bahwa itulah kehidupan yang normal, ternyata ini salah dalam kacamata gereja. Kita ini semua diperbudak oleh macam-macam hal sekarang. Nanti saya tunjukkan apa yang memperbudak kita. Kalian bukan malas. Jangan menghakimi dirimu adalah orang-orang yang malas. Bukan. Tadi saya katakan, pagi-pagi sudah bangun, pergi ke ladang. Sampai gelap maka mulai ke rumah. Bukan malas itu. Tunggu cuma tidak punya lahan dan tidak punya pekerjaan yang tetap misalnya. Lalu datang pastor paroki dengan PSG mengatakan, sudah, kalian yang tidak sekarang ini tidak punya lahan untuk kehidupan, tidak punya pekerjaan yang tetap. Lalu kopi yang dari umat ini kita kumpulkan dan sekarang kita olah menjadi bubuk kopi. Itu baru peningkatan usaha dan tidak akan bersaing dengan orang lain. Ada yang mengolah, ada yang menjual, ada yang buka kedai kopi. Ini baru 95%. Umat SPP adalah percuma-cuma. Oke. Percuma-cuma. Lalu percuma. Bedakan budaya. Ada katakan percuma-cuma bagi si katakan dan dendai. Tandai dong mejong, tandai. 3 bulung naglang kuat, lakuter. Arti percuma-cuma. Pertanian merupakan salah satu proses menghasilkan bahan pangan. Proses menghasilkan bahan pangan. Jadi proses ini apa nih? Olah dulu lahannya, tanam, rawat, tunggu, maka panen. Itu proses. Kalau tidak masuk dalam proses, maka pergilah ke kedai, ambil supermi, langsung masukkan air panas jadi bahan. Ada di situ prosesnya. Ada proses di situ? Tidak ada.